Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai antropologi sosial budaya ya. Ada yang masih ingat? Saya silahkan. Antropologi sosial budaya adalah cabang dari ilmu antropologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dan kebudayaan yang ia hasilkan dengan fokus utama pada pola-pola perilaku, nilai, norma, struktur sosial, serta sistem kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Wah, ternyata ikatan kalian lumayan juga ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kalian bayangkan ketika kalian mengambil tantangan, memakai pakaian adat saat hari besar, berbicara dalam bahasa daerah atau ikut dalam upacara adat. Tahukah kalian bahwa semua itu adalah bagian dari kebudayaan? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu kebudayaan. Materi ini tidak hanya penting untuk dipelajari, tetapi juga penting untuk dipahami dan dijaga sebagai bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mendengar gambaran awal mengenai apa sih itu kebudayaan menurut kalian. Ada yang bisa? Silakan. Kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan menjadi bersama serta meneruskan dari generasi ke generasi. Ada yang lain? Kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia. Nah, ternyata kalian sudah cukup paham ya mengenai apa itu kebudayaan. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban kalian sudah sangat tepat. Selanjutnya kita melaju pada materi utama. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang artinya akal dari kemampuan. Secara umum, kebudayaan adalah keseluruhan cita, rasa, dan rasa manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan menurut KBBI, kebudayaan merupakan hasil aktivitas dan penciptaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup nilai, norma, kepercayaan, kesenian, bahasa, hingga teknologi. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai kebudayaan ini. Yang pertama, Edward Tyler yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan sebuah kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat. Kebiasaan lain yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pembiaran tokoh antropologi Indonesia menyebutkan bahwa kebudayaan sebagai seluruh sistem ide dan tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Malinowski menekankan bahwa kebudayaan berfungsi sebagai sistem yang mengatur dan membentukkan perilaku manusia dalam kehidupan, kebutuhan, dan biologis. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Kebudayaan hadir dalam dua bentuk utama, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Kebudayaan fisik sendiri yaitu adalah hasil nyata dari karya manusia yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya alat teknologi seperti alat rumah tangga, kendaraan, teknologi digital. Yang kedua, arsitektur seperti rumah adat Toraja, Candi Borobudur, dan Masjid Tua Aceh. Yang ketiga, karya seni seperti patung, lukisan, ukiran, batik, dan kerajinan tangan. Selanjutnya, barang tradisional seperti alat musik daerah, senjata nasional, dan pakaian adat. Yang kedua, kebudayaan non-fisik. Kebudayaan non-fisik merupakan aspek kebudayaan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap cara hidup bermasyarakat, yaitu nilai dan norma, misalnya sopan santun kepada orang tua, gotong royong, dan musyawarah. Selanjutnya, bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga mencerminkan identitas budaya.
Yang ketiga, sistem kepercayaan, termasuk agama, kepercayaan lokal, mitos, dan filosofi hidup. Kemudian tradisi dan ritual, seperti pernikahan adat, upacara kematian, atau panen raya. Yang terakhir, sistem sosial, seperti pola kekerabatan, struktur desa, atau bentuk pemerintahan lokal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Baik. Dalam era globalisasi, wujud kebudayaan mana yang paling rentan mengalami keterceraian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ide atau gagasan adalah yang paling rentan karena globalisasi membawa masuk nilai-nilai baru yang bisa menggantikan nilai lokal. Contohnya nilai gotong royong yang mulai bergeser oleh sikap individualistik akibat pengaruh budaya asing yang dibawa oleh media dan internet. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Baik. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi berikutnya, yaitu unsur-unsur kebudayaan. Menurut penggunaan Ningrat, terdapat 7 unsur universal kebudayaan yang selalu ada di dalam masyarakat, baik sederhana maupun kompleks. Yang pertama, sistem kepercayaan atau agama yang memberi pedoman hidup, nilai moral, dan pandangan dunia. Kepercayaan menciptakan identitas spiritual dan menjelaskan hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua, bahasa. Tanpa bahasa, kebudayaan tidak bisa diwariskan. Bahasa membutuhkan pewarisan nilai, pendidikan, dan kesenian. Yang ketiga, organisasi sosial, termasuk struktur keluarga, peran sosial, lembaga dan kemasyarakatan, misalnya sistem kekerabatan di Minangkabau yang matrilineal. Yang keempat, kesenian. Kesenian mengekspresikan keindahan, emosi, dan nilai estetika masyarakat, seperti seni tari, musik, teater, dan sastra. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan yang meliputi alat produksi, rumah tinggal, transportasi, dan sistem irigasi. Peralatan ini yang keenam, sistem pengetahuan atau pendidikan. Pengetahuan bisa bersifat formal seperti sekolah atau informal seperti petuah orang tua, cerita rakyat, dan pengalaman. Yang terakhir, sistem mata pencarian. Masyarakat berburu, bertani, berdagang, atau bekerja di sektor industri. Pekerjaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan budaya lokal. Selanjutnya, sifat-sifat kebudayaan. Kebudayaan memiliki sejumlah sifat yang penting yang menunjukkan dinamika dan kekuatannya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, bersifat global. Kebudayaan bisa menyebar lintas batas melalui perdagangan, migrasi, atau media. Yang kedua, bersifat dinamis. Kebudayaan berkembang melalui zaman. Dulu surat dikirim lewat pos, kini kita mengirim surat lewat pesan digital. Yang ketiga, bersifat kolektif. Kebudayaan dibentuk dan dijaga oleh masyarakat secara bersama-sama. Yang keempat, bersifat adaptif. Masyarakat menyesuaikan budayanya dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Yang keempat, bersifat kompleks. Terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk cara hidup. Yang keenam, bersifat beragam. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Yang ketujuh, tertanam dalam kehidupan. Cara makan, berpakaian, berbicara, semuanya bagian dari budaya. Yang terakhir, bersifat warisan. Budaya diwariskan melalui pendidikan, cerita rakyat, dan peran keluarga. Baik, selanjutnya saya akan memberi penugasan. Saya akan memberi penugasan berupa proyek kelompok yang bertemakan budaya di sekitarku. Saya sudah menentukan kelompok kalian dan saya memutuskan untuk membuat satu kelompok saja. Saya harap kalian dapat mengerjakannya dengan cepat.
saya akan membahas tujuan daripada dan instruksi penugasan ini. Yang pertama, tujuan dari penugasan ini, saya berharap agar kalian mampu mengenali, mendeskripsikan, dan merefleksikan suatu bentuk kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Instruksi penugasannya yaitu yang pertama, pilihlah salah satu bentuk kebudayaan yang ada di sekitarmu, berupa tradisi atau adat istiadat, kesenian, pakaian adat, permainan tradisional, makanan khas, bahasa daerah, nilai-nilai lokal. Yang kedua, melakukan observasi atau penelitian sederhana. Yang terakhir, yang ketiga, kumpulkan informasi berikut dengan tulisan dan informasi seperti nama budaya, kebudayaan, unsur budaya yang terlibat, fungsi budaya dalam masyarakat, perubahan, dan pendapat atau refleksi pribadi. Yang terakhir, kalian akan dapat mempresentasikan secara singkat di depan kelompok. Apakah kalian sudah paham? Baik, saya beri waktu 25 menit ya untuk menjawabnya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, saya persilahkan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tema budaya di sekitarku. Tradisi Modo Lokoa di Kabupaten Takalar, warisan religi dan identitas komunitas Buddhis Makassar. Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk membacakan materi. Nama budaya. Maudo Lokoa adalah sebuah tradisi tahunan masyarakat Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi identitas budaya serta ajang silaturahmi antar masyarakat tersebut. Yang kedua, wujud budaya. Tradisi ini merupakan wujud budaya non-fisik atau aktivitas sosial dan religi, namun memiliki elemen fisik atau artefak budaya seperti perang hias dan penyerahan maulid, seperti nasi, telur, buah, dan kue-kue tradisional. Yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan yang terlibat. Unsur-unsur kebudayaan yang terlibat seperti yang pertama, religi. Tradisi ini bersumber dari nilai-nilai Islam, terutama semangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sistem sosial. Masyarakat secara kolektif terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Terdapat peran tokoh agama, pemuda, dan tetua adat. Yang ketiga, kesenian. Terdapat lantunan puji-pujian dengan musik tradisional dan dekorasi perahu yang sangat artistik. Yang keempat, bahasa. Menggunakan bahasa Buddhis Makassar dalam berbagai prosesi dan pertemuan. Yang kelima, sistem pengetahuan. Masyarakat memahami filosofi, nilai keberkahan, sedekah, tolong-menolong dari maulid. Selanjutnya, peralatan dan teknologi. Menggunakan perahu hias atau kepiting yang dihias meriah lengkap dengan lampu dan hiasan warna-warni. Selanjutnya, mata pencaharian. Banyak masyarakat pesisir yang menjual makanan tradisional selama acara, sehingga mendukung ekonomi lokal. Baik, yang keempat, fungsi budaya dalam masyarakat. Yang pertama, religius.
sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahiran Nabi dan menanamkan nilai-nilai keteladanan beliau kepada generasi muda. Yang kedua, sosial, memperkuat ikatan sosial antar warga menjadi sarana silaturahmi, gotong royong, dan kebersamaan. Yang ketiga, ekonomi. Tradisi ini meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pasar ikan, penjualan makanan, dan jaringan lokal. Yang keempat, pendidikan, memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang pentingnya sejarah, agama, dan kerja kolektif. Yang kelima, pariwisata, menjadi daya tarik budaya yang dapat memperkenalkan budaya Bugis Makassar kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Yang kelima, perubahan budaya. Dulu, mode lokal dilakukan sangat sederhana dengan perahu biasa dan hanya masyarakat lokal yang hadir. Sekarang, tradisi ini mengalami banyak perubahan. Yang pertama, modernisasi perahu. Kini perahu dihias dengan teknologi lampu dan scan. Yang kedua, komersialisasi. Banyak pihak mulai menjadikan acara ini sebagai ajang komersial, meski tetap membawa nilai budaya. Yang ketiga, penglibatan generasi muda. Ada peningkatan keterlibatan anak muda dalam komunikasi digital seperti live streaming, TikTok, dan YouTube. Yang keempat, tantangan. Beberapa nilai sakral mulai tergerus oleh aspek hubungan. Yang terakhir, refleksi kelompok. Menurut kami, tradisi maupun lokal merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat lokal mampu mempertahankan identitas dan nilai spiritualnya meskipun menghadapi gempuran budaya luar. Tradisi ini tidak hanya sekedar pesta rakyat, tetapi menjadi simbol dari keterikatan antara nilai agama dan budaya lokal yang harmonis. Saya merasa tradisi ini patut dilestarikan dan dipromosikan ke generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan relevan seperti video dokumenter, podcast budaya, dan pelatihan komunitas lokal. Sebagai pelajar, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak hanya mempelajari budaya luar itu, tetapi juga mengamati, mendokumentasikan, dan menyebarkannya. Budaya adalah cerminan jati diri kita. Jika kita tidak menjaganya, maka generasi selanjutnya mungkin hanya akan membaca budaya ini sebagai sejarah yang pernah ada, bukan sebagai warisan yang masih ada. Luar biasa sekali penampilan dari kalian. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah mampu menguasai materi pada hari ini. Di mana materi ini merupakan materi yang sangat berguna bagi perkembangan kita agar budaya tetap lestari. Baik anak-anak sekalian, dari pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kebudayaan bukan hanya sekedar adat dan seni, tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sebagai pelajar, kalian harus menjadi generasi yang mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya bangsa. Jangan sampai kita lebih mengenal budaya luar daripada budaya kita sendiri. Baik, di akhir pelajaran hari ini, saya ingin merefresh otak kalian dengan cara memberi pertanyaan. Jadi, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Mengenai apa budaya khas daerah? Siapa yang menjawab?
ku kejar mimpi.